Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anak? Pak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar di kelas online. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang sistem elektropneumatik dengan PLC. Materi ini sudah pernah diterbitkan di Koran Harian Sumatera Express edisi tanggal 22 September 2020. Bagi anak-anak yang ingin bertanya di topik kali ini bisa hubungi di nomor 0711 380022. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan. Oke, untuk topiknya yaitu tentang pengontrolan elektropneumatik dengan PLC. Saya Kemas Atin Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri Sumatera Selatan. Ringkasan. Kendali elektropneumatik berbasis PLC merupakan peralatan atau komponen yang mempunyai peranan penting dalam sebuah sistem pengaturan otomatis. Ketepatan dan kesesuaian dalam memilih dan membuat program pada PLC akan sangat menentukan kinerja dari sistem pengaturan secara otomatis. Evolusi teknologi kontrol telah mencapai satu titik di mana hampir semua proses dan manufaktur di industri merupakan kombinasi dari aplikasi berbagai subsistem seperti pneumatik, mekanik, elektrik, komputer, kontrol, dan information technology. Desain mesin-mesin dan peralatan produksi modern dapat dikatakan sebagai suatu mechanical contraction dengan menggunakan pneumatik atau hidrolik atau elektrik aktuator dan motor sebagai penggeraknya dan PLC sebagai main kontrolnya. Masuk ke pembahasan soal. 1. Pneumatik banyak digunakan dalam industri, bekerja dengan menggunakan media A. Minyak, B. Udara bertekanan, C. Udara dan minyak, D. Listrik. Jawabannya adalah B. Udara bertekanan. Pneumatik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya pneuma. Pneuma yang berarti udara. Kalau pilihannya seperti yang ada di soal, minyak itu berarti hubungannya dengan hidrolik. Kalau listrik berarti dianya electrical, kelistrikan. Terus yang C, udara dan minyak, berarti dia ada dua kombinasi, yaitu tentang pneumatik dan hidrolik. Nah, jadi pilihan yang paling tepat adalah B, udara bertekanan. Soal kedua, simbol dari gambar di samping adalah, perhatikan gambarnya. Gambar di samping ini adalah silinder kerja tunggal, yang mana silinder kerja tunggal ini yang memiliki ciri satu masukan udara. Terus untuk sebagai gambarannya yaitu dia memiliki spring atau pegas dari batang piston tersebut. Nah, kalau pilihan yang B, silinder kerja ganda, itu salah dikarenakan dari gambar di samping cuma hanya memiliki satu masukan. Silinder putar itu berarti dia menggunakan rotari. Silinder kerja ganda dengan bantalan udara pasti salahnya karena di gambar cuman hanya ada satu masukan udara. Sekali lagi, ketika gambar seperti ini, kita harus memahami ternyata silinder ini memiliki beberapa jenis. Nah, apabila ada cuma hanya satu masukan, berarti gambar tersebut dia memiliki jenis silinder atau tunggal. Nah, untuk soal selanjutnya, simbol dari katup 3/2 dengan pengaktifan tekan adalah, perhatikan gambar di bawah ini. Pilihannya ada A, B, C, dan D. Anak-anak perlu diketahui, apabila pertanyaannya adalah simbol dari katup 3/2, berarti 3 melambangkan input-output, lubang. 2 melambangkan posisi. Dari pilihan A sampai D, dia semuanya posisi ada 2, yaitu di posisi kotak kiri dan posisi kotak kanan. Begitu juga B, C, dan D. Nah, yang membedakannya adalah kita akan mencari fokus ke 3 masukan, ada 3 lubang. Yaitu apabila kita yang cari 3 lubang ada di pilihan A dan pilihan B.
Nah, sebagai finishingnya, yang mana dari soal meminta pengaktifan secara tekan. Nah, dari pilihan A, dia menggunakan roller. Kalau pilihan B, dia menggunakan push button. Push button yang berarti adalah tekan, saklar tekan. Berarti pilihan yang paling tepat adalah jawabannya B. Simbol untuk katup 3/2 dengan pengaktifan tekan. 4. Termasuk rangkaian pneumatik, apakah yang ada pada gambar di bawah ini? Mungkin anak bisa perhatikan, dari gambar ini, dari gambar 1.0 itu adalah silinder double acting. 1.1 itu adalah valve 5/2 single pneumatic spring. 1.2 adalah gambar katup push button. Nah, pilihannya A. Rangkaian langsung silinder kerja tunggal. B. Rangkaian langsung silinder kerja ganda. C. Rangkaian tidak langsung silinder kerja tunggal. D. Rangkaian tidak langsung silinder kerja ganda. Jadi anak-anak, apabila nanti kalian persiapan untuk soal UN, ketika mendapatkan soal gambar, kalian langsung fokus ke soal pertanyaannya. Yang diminta adalah jenis rangkaian pneumatik apakah? Berarti yang kita perhatikan silindernya. Oh, dia memiliki sifat ganda. Berarti kita akan memilih semua pilihan yang ada sifat gandanya, yaitu di pilihan B dan pilihan D. Nah, ada istilah yang rangkaian langsung dan ada istilah rangkaian tidak langsung. Perlu diingat, rangkaian langsung itu berarti dari button menuju ke aktuator. Sedangkan kalau rangkaian tidak langsung, bedanya adalah dari button itu ada katup sebagai pengarahnya. Istilah lain ada perantaranya untuk menuju ke silinder aktuator. Sehingga ditarik kesimpulan adalah jawabannya D, rangkaian tidak langsung silinder kerja ganda. Ini salah satu trik untuk mudah dalam hal mencari pembahasan soal pada saat ujian nasional nanti. Lanjut. 5. Hal-hal berikut ini adalah sistem struktur komponen dalam kontrol kecuali A. Pasokan energi, B. Elemen pemroses, C. Elemen masukan, D. solenoid. Sangat jelas sekali apabila mintanya adalah struktur komponen dalam kontrol atau kendali. Energi termasuk, elemen pemroses termasuk, elemen masukan apalagi. Karena untuk kontrol dari sistem masukan akan menuju ke pengontrolan. Nah, yang solenoid. Nah, solenoid ini adalah yaitu sistem output atau kendali dari outputnya. Sehingga yang paling salah adalah solenoid gitu. Karena soal diminta kecuali. Jadi pilihannya adalah jawaban D, solenoid. 6. Saklar pilih, kontak relay, dan sensor termasuk bagian dari A. Masukan atau input, B. CPU, C. Keluaran atau output, D. Sistem kontrol. Kita perhatikan, saklar, kontak relay, dan sensor. 3 komponen tersebut ini adalah salah satu jenis input atau masukan. Berarti jawabannya adalah A, input atau masukan. Kalau untuk keluaran, kebalikannya, berarti komponen yang mendapatkan efek dari input. Contoh, simple atau yang contoh rangkaian sederhana, ada satu buah lampu dan ada satu buah saklar. Yang mana dalam masukan, yang mana dalam keluaran. Jenis yang masukan yaitu adalah saklar. Saklar dia akan memberikan perintah kepada lampu agar lampunya bisa menyala. Nah, lampu dia yang mendapatkan efek, berarti dia adalah masuknya di jenis keluaran. Seperti itu. Kalau untuk sistem kontrol, ini adalah rangkaian kendalinya. Kalau CPU adalah hardware-nya. 7. Motor, lampu, kumparan atau koil termasuk bagian dari. Nah, ini tadi pembahasan sama seperti halnya di soal 6, tapi ini adalah pertanyaan kebalikannya. Yaitu jawabannya adalah C, output, yaitu keluaran. Motor, lampu, kumparan atau koil. Nah, 3 komponen tersebut adalah komponen output, yang mana 3 komponen tadi dia membutuhkan sinyal masukan dari komponen input agar motor bisa bergerak berputar. Lampu bisa mengeluarkan cahaya, kumparan koil bisa aktif magnetnya. Seperti itu.
Soal ke-8, suatu katup yang diaktuasikan dengan menggunakan sinyal listrik disebut A. Katup pilot, B. Katup kontrol arah, C. Katup solenoid, D. Katup relay. Jawabannya adalah C. Katup solenoid. Dikarenakan katup yang diaktuasikan menggunakan sinyal listrik. Berarti yang berhubungan dengan katup pneumatik lalu dialiri sinyal listrik. Seperti itu. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih masih di kelas online. Bagi anak yang ingin bertanya dengan topik tentang sistem elektropneumatik dengan PLC bisa hubungin di nomor 0711 380022. Oke, kita akan masuk ke soal selanjutnya. Soal ke-9. Di bawah ini yang merupakan simbol dari magnetic switch proximity adalah A, B, C, dan D memiliki masing-masing gambar simbol dari sensor proximity. Dari soal menanyakan tentang magnetic switch. Magnet berarti umumnya dengan simbol lambang U. Maka yang paling dominan atau bagi siswa yang tidak mau sifatnya menghafal, cukup dengan hanya memahami. Kalau ditanyanya proximity switch magnetic, maka ingat lambang magnet, yaitu dengan lambang U seperti ini. Nah, kalau untuk yang B, ini adalah simbol dari kapasitif. Kalau yang untuk D, ini adalah simbol dari induktif. Kalau yang C, ini adalah simbol dari optik, inframerah. Jadi jawabannya adalah A, dengan simbol proximity switch tipe magnetik. Soal ke-10. Untuk mendeteksi benda yang terbuat dari logam, maka digunakan sensor jenis. Yang perlu digarisbawahi adalah berarti soal tersebut menanyakan fungsional sensor yang khusus untuk menanyakan tentang logam. Maka pilihannya yang tepat adalah A. Induktif, B. Oktif, C. Ultrasonik, D. Kapasitif. Jawabannya adalah A. Induktif. Sensor proximity switch tipe induktif ini digunakan untuk mendeteksi benda yang berjenis logam. Optik, seperti halnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu mengantarkan atau mengeluarkan cahaya. Ultrasonik, dia mendeteksi gelombang. Kapasitif, kebalikan dari sensor induktif, yaitu pembacaan semua benda kecuali logam. Seperti halnya plastik, kayu, dan yang lain-lain. Soal ke-11. Di bawah ini yang merupakan simbol dari optic switch yang biasa mengeluarkan cahaya adalah A. Ini adalah gambar proximity magnetik. B. Adalah gambar proximity dari kapasitif. C. Adalah proximity dari optic switch. Berarti jawabannya adalah C. Proximity optik dengan tipe gambar seperti ini. Soal ke-12, kita masuk ke topik PLC. PLC merupakan singkatan dari A. Procedure Logic Counter, B. Programmable Logic Controller, C. Processing Logic Controller, dan D. Programmable Logic Counter. Maka yang jawaban yang paling benar adalah B. Programmable Logic Controller, yaitu kepanjangan dari PLC itu sendiri adalah Programmable Logic Controller, pengontrolan logika pemrograman. 13. Soal pembahasan tentang program PLC. Lampu menyala terus-menerus jika tombol S1 atau tombol switch 1 dan tombol switch 2 atau S2 ditekan sesaat. Untuk mematikan lampu, tekan S3. Manakah
program kontrol PLC dalam bahasa ladder yang sesuai? A. Dengan urutan seperti ini, S1 normally open diparalel dengan S2 normally open, lalu diserikan dengan S3 normally close, dan diakhiri dengan output lampu. B. S1 normally open diserikan dengan S3 normally close dan diparalelkan dengan S2 normally open dan diakhiri dengan lampu coil. C. S1 normally close diparalelkan dengan S2 normally close dan diserikan dengan S3 normally open dan diakhiri dengan coil lampu. Dan pilihan D, S1 normally open diparalelkan dengan S2 normally open dan diserikan dengan S3 normally open lalu diakhiri dengan output lampu coil. Jika pertanyaannya tentang program, maka kita harus masuk ke bagian yang paling terpenting, yaitu perintahnya. Di sini, jika ingin mematikan lampu, tekan S3. Berarti S3 ini apabila perintahnya untuk mematikan lampu, untuk diubah ke dalam program PLC ladder, maka S3 kita akan menggunakan normally close. Berarti kita harus memperhatikan pilihan A, B, C maupun D akan mencari switch S3 dengan kode normally close, yaitu ada di pilihan A dan pilihan B. Pilihan A, S3-nya normally close. Pilihan B juga sama, S3-nya normally close. Tapi yang membedakan adalah di paralelnya. S1 langsung di paralel S2. Kalau yang pilihan B, S1 dan S3 dianya diserikan, lalu baru diparalelkan dengan S2. Kalau kita lihat di pilihan B, sangat jelas sekali ini adalah rangkaiannya yang salah. Dikarenakan apa? Kita perhatikan perintahnya untuk mematikan lampu. Nah, apabila kita ingin mematikan lampu, berarti S3-nya kita tekan. Apabila S2-nya diaktifkan, lampu masih hidup walaupun S3-nya ditekan. Jadi, untuk pilihan B ini salah. Yang paling tepat adalah pilihan A. S1 apabila ditekan, maka lampu hidup, lalu S3 ditekan, maka lampu mati. Sebaliknya, S2 ditekan, lampunya hidup, lalu S3 ditekan, lampunya mati. Jadi jawabannya adalah A. 14. Simbol pneumatik berikut ini merupakan katup kontrol arah jenis A. Valve 5/2 single solenoid, B. Valve 3/2 single solenoid, C. Valve 5/2 double solenoid, dan D. Valve 3/2 double solenoid. Kita ketahui dari gambar ini kita memiliki ada dua kode valve solenoid. Berarti solenoid ini yang ada di kiri dan di kanan dia jenisnya double solenoid. Dan dia memiliki 5 lubang. Lubang pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Berarti dia memiliki 5 jenis I/O dan ada 2 posisi. Posisi kiri dan posisi kanan pada panahnya. Berarti kesimpulannya adalah jawabannya C. Valve 5/2 double solenoid. 5 tadi adalah 5 lubang, 2 tadi adalah 2 posisi kiri dan kanan, dan double solenoid, yaitu ada di bagian solenoid kiri dan ada di solenoid kanan. 15. Simbol katup 5/2 dari gambar di bawah ini adalah, nah tadi menanyakan 5/2 dengan double solenoid, sekarang dia meminta soal yaitu dengan 5/2 katupnya saja. Maka sesuai dengan penjelasan tadi, yang kita perhatikan adalah 5-nya. 5 tadi terdiri dari 5 lubang input output, maka pilihan yang paling tepat adalah D, karena hanya D yang memiliki 5 lubang. Lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga, 4, dan 5. Yang lain cuman hanya ada 3, B 2, yang C hanya 4, dan D 5. Jadi sudah bisa dipastikan pilihan D yang paling tepat. Oke. 16. Soal gambar lagi. Pada gambar di samping, bila tombol S1 ditekan sesaat, maka yang akan terjadi pada silinder adalah, perhatikan, walaupun gambarnya
sedikit rumit, yang kita perhatikan hanyalah tombol S1 terlebih dahulu. Nah, S1 terletak di sini dan dia mengaktifkan relay K1. Kontak K1 akan aktif apabila kita tekan S1, maka kontak K1 NO tadi akan menghidupkan solenoid 1Y1. 1Y1 akan aktif sehingga mengaktifkan aktuator silinder untuk mendorong. Jadi jawabannya adalah B, silinder maju kemudian diam. Kenapa diam? Dikarenakan valve-nya tersebut memiliki tipe 5/2 double solenoid. Apabila salah satu dari solenoidnya aktif, maka posisi itu akan standby, aktif. Walaupun dari kelistrikannya sudah tidak aktif kembali. Nah, sebaliknya kalau 1Y2-nya diaktifkan, ya maka silindernya akan bergerak mundur. Tapi pertanyaannya cuma hanya bila S1 ditekan sesaat. Maka apabila S1 ditekan sesaat, 1Y1 akan aktif solenoidnya, sedangkan 1Y2 mati. Maka silinder akan bergerak maju. Jadi pilihannya adalah B, silinder maju kemudian diam. Soal terakhir, pada gambar di bawah ini jika kontak push button S2 diubah menjadi kontak normally open NO, maka apabila tombol S1 ditekan sesaat, yang akan terjadi pada lampu adalah C, lampu tidak menyala dikarenakan S2 tadi normally close, fungsinya untuk mematikan. Jika diubah menjadi NO, ya jelas ketika S1 kita tekan maka lampu tidak akan menyala. Ya karena S2 ini kalau dianya diubah menjadi normally open, saklarnya akan terbuka. Sehingga kalau saklarnya terbuka kita perlu mengaktifkannya terlebih dahulu. Sedangkan S2 tadi aslinya itu berfungsi untuk memutuskan rangkaian lampu. Nah, sehingga ditarik kesimpulan adalah lampu tidak akan menyala jika S2 diubah menjadi kontak normally open. Nah, oke. Ya, terima kasih sudah mengikuti kelas online pada siang hari ini. Kita akan berjumpa kembali di hari Selasa dan Kamis minggu depan. See you next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca